Kita mulai ya sambil menunggu yang lain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, lahun ni'matu wa lahul fadlu wa lahul thana'ul hasan. Wa salawatullahil barrir rahim wal malaikatil muqarrabin ala sayyidil mursalin Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi at-tayyibin at-tahirin. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta ya hayyu ya qayyum taj'alul hazna idza syi'ta sahla. Allahumma akrimna bil ikhlasi fin niyyati wal qawli wal amal. Alhamdulillah, kita panjatkan puji syukur kepada Allah karena pada sore hari ini Allah masih memberikan kita kekuatan untuk selalu mengikuti kajian rutin kita, kajian menuntut ilmu agama yang daruri dalam keadaan sehat wa afiat. Sholawat serta salam semoga tetap tercurahkan kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sebelum kita mulai, mari kita tata niat kita menghadiri pengajian ini mengharapkan ridha Allah Subhanahu wa taala semata, bukan yang lain. Para jamaah sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kita akan melanjutkan tentang syarat dari dua khutbah. Jadi kemarin kita sudah menjelaskan rukun-rukun khutbah ada 5 kan. Pertama adalah membaca hamdulillah, kemudian sholawat kepada Nabi, kemudian berwasiat dengan bertakwa kepada Allah, dan ini itu ada di 2 rukun, ada di 2 khutbah, khutbah yang pertama dan khutbah yang kedua. Kemudian pada khutbah yang pertama itu juga diletakkan ayatun mufhimatun, satu ayat yang memahamkan. Maka tidak mencukupi kemarin semisal summa nadhar. Nah, itu kan tidak memahamkan. Kemudian yang terakhir itu adalah doa untuk orang mukmin, untuk orang muslim pada khutbah yang kedua. Kemudian syarat dari khutbah itu apa? Di sini dijelaskan wa syurutuhuma, syarat dari 2 khutbah. Ziyadatan ala marra, tambahan dari perkara yang sudah lewat. Itu sab'atun, ada 4. Ahaduha, yang pertama at-taharatu anil hadatsaini. Suci dari hadas, 2 hadas. Kemudian baik hadas kecil ataupun hadas besar. Wa anin najasati, juga kemarin kita sudah menjelaskan ini. Dari najis allati la yu'fa anha. Najis baik itu di dalam hidung ataupun di dalam mulut, itu juga najis-najis yang harus dibersihkan, disucikan. Kemudian ya sama seperti syarat-syarat yang ada pada sholat biasa. Sholat sunnah, sholat wajib, itu kan salah satu dari syarat supaya sah sholat itu kan harus bersih, suci daripada najis. Pada badannya, pada tempatnya, pada pakaiannya, dan perkara yang dibawa. Min saubin wa ghairihi wal mahmuli, dan yang dibawa. Wasaniya satrul aurati wa yama bina surrah wa rubbah kama marrah. Jadi yang kedua itu adalah menutup aurat. Menutup aurat karena di sini yang sah sholat atau sah Jumatan itu hanya bagi laki-laki. Makanya di sini disebutkan menutup aurat itu adalah di antara pusat dan lutut, karena memang aurat laki-laki itu di antara pusat dan lutut. Wasalituha, yang ketiga al-qiyamu fihi malil qadir. Yang ketiga itu adalah berdiri pada 2 khutbah bagi yang mampu. Warabi'uha, yang keempat al-julusu bainahuma, duduk di antara 2 khutbah. Wa aqalluhu qadrut tuma'ninati, paling sedikit itu adalah seukuran tuma'ninah. Biasanya khotib itu ngerti ketika selesai membaca, biasanya diakhiri khutbah pertama itu dengan bacaan barakallahu fil Qur'anil Karim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim. Taqabbalallahu minni wa minkum tilawatahu innahu wal ghafurur rahim. Kemudian habis itu berhenti sejenak. Ukurannya berapa? Yaitu tumak nina.
atau lebih banyak daripada tumanina. Baru kemudian khutbah yang kedua itu. Kemudian wa khamisuha yang kelima al-muwalatu baina arkanihima. Jadi berturut-turut di antara dua khutbah. Maksudnya bi an la yutilal fasla bainahuma urfan bima la ta'alluqa lahu bil khutbah. Maksudnya tidak ada jeda pemisah di antara dua khutbah. Secara urfun nas, kebiasaan manusia, biasanya manusia kalau masih menganggap bahwasanya dua khutbah tersebut dipisah dengan sesuatu pemisah, dianggap masih berturut-turut, tidak ada jeda, meskipun ada pemisah, tapi manusia menganggap pada umumnya itu masih berturut-turut, tidak ada jeda yang lama, maka itu masih dianggap mualah, berturut-turut. Artinya itu masih memenuhi syarat daripada dua khutbah, yaitu mualah. Kemudian kalau dua khutbah tersebut itu dijedai, dipisah dengan semisal menjelaskan tentang ilmu agama, menjelaskan tentang kesesatan orang-orang yang sesat menurut syara. Itu kata para ulama bukan sebuah pemisah. Bukan pemisah karena itu masih dianggap perkara yang berhubungan dengan khutbah. Nah, mau itu hasanah, nasihat yang baik, itu masih berhubungan. Artinya ketika khutbah yang pertama kemudian membaca rukun-rukunnya, setelah itu di tengah-tengahi dengan mau itu hasanah, kan tadi disyaratkan harus antara dua khutbah pertama dan khutbah kedua itu harus berurutan, tidak ada jeda, kan begitu. Tapi sekarang kalau ada jeda, jedanya itu perkara yang berhubungan dengan khutbah, seperti mau itu hasanah, seperti penjelasan-penjelasan tentang ilmu agama. Bagaimana? Itu bukan pemisah. Itu bukan pemisah. Mungkin sebagian orang itu memaham bahwasanya nggak usah pakai penjelasan-penjelasan itu, ya udah langsung saja rukun-rukunnya supaya dia tidak dianggap pemisah. Mereka tidak mengerti bahwasanya yang dimaksud pemisah di sini yang bisa membahayakan pada keberlangsungan khutbah itu adalah pemisah yang tidak ada hubungannya dengan khutbah. Seperti umpamanya setelah khutbah pertama, setelah membaca rukun, hamdallah, sholawat kepada Nabi, kemudian berwasiat, kemudian menjelaskan hal-hal yang lain, apalagi tentang politik dan lain sebagainya, tentu itu akan bisa memisah di antara khutbah pertama dan khutbah yang kedua. Itu. Wasadisuha yang keenam, an la yutilal fasla, tidak memanjangkan pemisah bainahuma di antara khutbah, dua khutbah, wa bainas sholati, di antara sholat. Begitu juga disyaratkan mualah itu di antara khutbah dengan apa? Dengan sholat. Setelah khutbah yang kedua selesai, itu langsung mendirikan sholat Jum'ah gitu. Bukan antara khutbah itu ditengahi dengan sesuatu yang lain. Seperti setelah khutbah ada pengumuman yang berkaitan dengan infak dan lain sebagainya. Itu. Maka kalau lama bisa dianggap pemisah itu. Bukan berturut-turut antara dua khutbah dan sholat. Bisa berbahaya, berpengaruh pada khutbah. Orfan wasabi uha yang ketujuh, antakuna khutbatani, kedua khutbah itu hendaknya ay arkanuhuma bil arabiyati, kedua rukun-rukunnya itu harus dengan bahasa Arab. Jadi tidak bisa kalau hanya diterjemahkan tanpa dibacakan ataupun dilafalkan rukunnya itu dengan bahasa Arab. Makanya ketika khotib itu khutbah, itu kan mereka mengucapkan alhamdulillah, alhamdulillah gitu kan. Kemudian habis itu baru terjemahannya. Jadi kalau hanya terjemahannya itu tidak mencukupi karena syarat daripada dua khutbah rukun-rukunnya itu harus bahasa itu. Kemudian kita lanjutkan faslun fasal fi syurutil ibtidai, menjelaskan tentang syarat-syarat bermakmum.
Jadi ini penting bagi yang kita bermakmum, karena sholat jamaah itu kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam itu lebih utama daripada sholat sendirian. Tapi dengan perincian tentu. Sholatul jamaati afdalu min sholatil faddi bi khamsin wa ishrina darajah bi sab'in wa ishrina darajah. Jadi kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, sholat jamaah itu lebih utama daripada sholat sendirian. Selisihnya adalah 25 derajat menurut satu riwayat atau 27 derajat. Gitu. Tapi tentu itu dengan perincian nanti kita akan jelaskan. Wajibu dan wajib ala kulliman. Jadi bagaimana orang itu supaya sah makmumnya sehingga dia mendapatkan fadilah jamaah, maka disebutkan, dijelaskan di sini. Wajibu dan wajib ala kulliman setiap orang yang sholat muqtadiyan bermakmum bi ghairihi dengan yang lain fi jumu'atin pada sholat Jum'ah au ghairiha atau selainnya, apa yang wajib bagi dia sab'atu umurin, 7 perkara. Ahaduha, yang pertama, an la yataqaddamal ma'mumu ala imamihi. Makmum itu tidak mendahului imamnya fil mauqifi, di dalam dia berdiri atau duduk, maksudnya di sini. Ai fil makanil ladzi yaqifu fihi. Maksudnya pada tempat yang dia itu berdiri di tempat tersebut. Wala tubtilu musawatuhu fihi lakin tukrah. Dan tidak membatalkan samanya makmum dengan imam dalam di tempat, akan tapi itu makruh. Jadi begini, syarat yang pertama supaya sah makmumnya tersebut itu adanya makmum itu posisinya harus di belakang imam. Apa yang menjadi ukuran dinamakan belakang imam? Adanya tumitnya imam, kalau dia sholat berdiri itu harus di depannya tumitnya makmum. Meskipun mungkin jari-jari dari si makmum itu mendahului imam, ujung jari makmum itu mendahului imam, kan bisa saja. Jadi kalau ada makmum kakinya panjang, kemudian apa? Kemudian kakinya imam itu pendek, tapi tumitnya si imam itu ada di depannya tumitnya makmum, dan ujung jari kaki si makmum itu mendahului imam saking panjangnya, maka itu tidak berbahaya. Artinya tetap yang dimaksud yang di sini yaitu dinamakan imam itu mendahului makmum. Bagi laki-laki ataupun perempuan sama, ini harus diperhatikan. Paham ya? Jadi yang dimaksud mendahului di sini itu adalah mendahuluinya tumitnya imam pada tumitnya makmum kalau sholatnya itu adalah berdiri. Tapi kalau sholatnya itu duduk, maka pantatnya imam itu mendahului pantatnya makmum. Bagaimana kalau umpamanya tumitnya makmum dengan imam itu sama? Bagaimana? Maka tidak membatalkan, akan tapi makruh. Jadi kalau si makmum dengan imam itu sejajar, kalau mungkin sebagian kita itu melihat di beberapa tempat antara makmum dan imam itu sejajar begitu. Kan ketika imamnya itu sholat, kemudian ada makmum, dan makmumnya itu sendiri, itu kan disunnahkan untuk makmum itu berdiri di dekat imam, di sebelah kanannya, kan begitu. Nah, itu sunnahnya begitu. Jadi jangan jauh-jauh daripada imam, begitu. Kemudian bagaimana kalau umpamanya imam dan makmum itu sama tumitnya ketika sholatnya itu sholat berdiri? Maka itu tidak membatalkan, akan tetapi makruh. Akan tapi makruh. Jadi kalau makruh itu bisa menghilangkan fadilah jamaah, begitu. Jadi sholatnya sah, tidak berpengaruh pada sholatnya makmum, tapi bisa saja fadilah keutamaan sholat jamaah itu hilang karena melakukan perkara yang makruh, gitu. Kemudian yang berikutnya adalah wa an la yataqaddama ala imamihi fi takbiratil ihram.
Yang berikutnya, makmum tidak mendahului imam pada pelafalan takbiratul ihram. Fayajibu maka wajib takhiru jami'i takbiratul makmumi, mengakhirkan semua takbiratul ihramnya makmum an jami'i takbiratul imam, dari keseluruhan takbiratul ihramnya imam. Bal tubtilul muqaranatu, bahkan bareng mengucapkan takbiratul ihram dengan imam itu bisa membatalkan. Aitam na'um minal yang minalin iqadi, maksudnya bisa mencegah dari keabsahan bermakmum. Idza kanat fil ihrami, jika corona atau berbarengan itu pada takbiratul ihram. Jadi berbarengan dengan imam itu kalau pada takbiratul ihram itu hukumnya batal. Sholatnya siapa? Bukan sholatnya imam, sholatnya makmum. Karena kita menjelaskan makmumnya, bukan imamnya. Jadi makmumnya itu batal. Maksud daripada muqaronah berbarengan itu kalau penyebutan lafal atau huruf ro pada akbar itu sama dengan penyebutan selesainya ucapan imam pada ro pada akbar takbiratul ihram. Jadi gitu. Jadi kalau mendahului itu maksudnya mendahului mengucapkan ro pada akbar. Kalau makmum itu mendahului atau dia membarengi takbiratul ihram, itu batal sholatnya makmum. Maksudnya membarengi, mendahului itu maksudnya apa? Mendahului, membarengi, mengucapkan roh pada akbar, pada takbiratul ihram. Allahu akbar. Gitu maksudnya. Paham ya? Nah, insya Allah. Kemudian yang berikutnya adalah wa tukrahu al-muqaranatu fi ghairihi, dan makruh berbarengan dengan imam pada selain takbiratul ihram. Seperti itu tadi. Dia bareng dengan imam dalam tempatnya, dalam berdirinya, maka itu makruh. Minal af'ali, dari perbuatan-perbuatan, wa tafutu biha fadilatul jamaah. Jadi bisa menghilangkan fadilah jamaah. Jadi begitu. Maksudnya apa? Selain daripada takbiratul ihram, meskipun itu tidak membatalkan berbarengan dengan imam, selain daripada takbiratul ihram seperti perbuatan-perbuatan, gerakan-gerakan. Imam ruku, makmum ruku berbarengan begitu. Maka itu tidak membatalkan. Itu makruh dan bisa membatalkan fadilah jamaah. Bisa membatalkan fadilah keutamaan sholat jamaah. Jadi dia mendapatkan pahala itu hanya pahala sholat sendiri, kayak seperti sholat sendiri begitu. Tapi tidak batal sholatnya tersebut, sholatnya makmum. Begitu ya. Illa ta'min, kecuali membaca amin. Ay qaula amin, maksudnya ucapan amin. Aqibal fatihati, setelah membaca al-fatihah. Fayusannu lil makmumi, maka disunahkan bagi makmum ayyuqarinal imam fihi, untuk berbarengan dengan imam pada pembacaan amin. Jadi kecuali kalau berbarengan imam dengan makmum itu pada bacaan amin, maka disunahkan untuk berbarengan. Jadi ringkasannya para jamaah, bareng dengan imam, berbarengan dengan imam, itu ada hukumnya itu makruh, tidak membatalkan. Ada hukumnya haram, membatalkan. Ada hukumnya sunnah. Berbarengan dengan imam. Hukumnya makruh itu adalah ketika imam dan makmum berbarengan dalam gerakan-gerakan sholat, seperti imam ruku, makmum berbarengan dengan imam ruku. Imam iktidal, makmum berbarengan dengan imam iktidal. Itu hukumnya makruh, bisa menghilangkan fadilah jamaah. Atau ketika berdiri tadi, antara posisi imam dengan makmum sama. Itu makruh. Ada kalanya membatalkan. Berbarengan tentang apa? Berbarengan dengan imam dalam membaca takbiratul ihram. Ketika mengucapkan roh pada akbar takbiratul ihram,
Takbiratul ihram itu kan Allahu Akbar. Ketika bareng antara ucapan imam dan makmum ro pada akbar, maka itu membatalkan sholat. Haram dan membatalkan sholat. Jadi harus diulangi lagi. Jadi kalau ada makmum berbarengan dengan imam takbiratul ihram, mudah langsung batalkan sholatnya makmum, langsung diulangi takbir lagi. Begitu. Langsung diulangi takbiratul ihram lagi. Kemudian ada yang sunnah berbarengan dengan imam. Apa itu? Amin. Jadi ketika si imam itu selesai membaca Al-Fatihah, ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Berhenti sejenak. Amin. Itu disunahkan untuk bareng. Itu disunahkan untuk bareng. Begitu. Kemudian yang berikutnya adalah wayahrumu dan haram. Alal makmumi atas makmum. Apa? Taqaddumuhu mendahulinya makmum alal imami atas imam biruknin fi'liyin dengan rukun perbuatan tamin yang sempurna ka'an roka'a seperti halnya makmum ruku' tsumma tadala kemudian i'tidal wal imam lam yarka' ba'du sedangkan imam belum ruku' sama sekali. Kemudian di sini akan menjelaskan tentang bagaimana hukumnya kalau si makmum itu mendahului imam dalam apa? Dalam gerakan, dalam rukun perbuatan, rukun fi'li. Bagaimana? Maka diperinci sebagai berikut. Kalau si makmum tersebut itu mendahului imam dalam rukun fi'il, dan rukun fi'il itu adalah satu rukun yang sempurna, bukan separuh, maka itu hukumnya haram tapi tidak membatalkan. Tapi tidak membatalkan. Seperti apa contohnya? Contohnya ketika imam masih berdiri, makmum sudah rukuk. Ketika iktidal makmum kan mendahului ini, maka imamnya masih berdiri. Maka ini hukumnya haram tapi tidak membatalkan. Makanya di sini wala tubtilus sholata bidzalika. Dan sholatnya tidak batal karena mendahuluinya makmum pada imam satu rukun yang penuh. Tapi kalau mendahului makmum, mendahului imam separuh dari rukun fi'il. Bagaimana hukumnya? Hukumnya makruh. Hukumnya makruh. Contohnya bagaimana? Contohnya kalau si makmum tersebut itu rukuk, imam masih berdiri, kemudian dia menunggu imamnya untuk iktidal. Jadi dia menunggu imam itu di rukuknya. Kemudian imam rukuk, kemudian ketika iktidal barulah imam yang mendahului. Maka itu mendahului imam separuh rukun fi'il. Jadi mendahului imam dalam rukun fi'il yang tidak penuh. Maka itu hukumnya apa? Hukumnya makruh, tidak haram. Hukumnya makruh, tidak haram. Ingat, kalau makruh itu bisa membatalkan fadilah jamaah. Bisa difahami ya ini ya? Bisa insya Allah. Kemudian watabtulu dan batal sholat bitaqaddumi dengan mendahuluinya makmum alal imami atas imam birukna ini dengan dua rukun fi'liyaini yang kedua-duanya adalah perbuatan, rukun perbuatan, mutawaliyaini yang berturut-turut, tawilaini yang sama-sama panjang, atau tawilin wa qasirin atau satunya panjang, satunya pendek bila uzrin tanpa ada uzur. Ka'anyar ka'al makmum, seperti makmum itu rukuk, wa ya'tadila kemudian dia i'tidal, wa yahwiya dan dia turun lisujudi untuk sujud, wal imamu ba'du qa'imun sedangkan imam masih berdiri. Sedangkan kalau si makmum tersebut itu mendahului imam dua rukun fi'il, kenapa dikatakan rukun fi'il di sini? Rukun perbuatan kan rukun dalam sholat itu ada kalanya rukun perbuatan dan rukun ucapan. Rukun ucapan itu adalah takbiratul ihram.
kemudian tahiyat akhir, ya kan? Tahiyat akhir, at-tahiyatul mubarakatus sholawatut, gitu kan? Jadi takbiratul ihram, kemudian al-fatihah, kemudian at-tasyahud al-akhir, at-tahiyatul mubarakatus sholawatut thayyibatulillah itu, kemudian salam. Itu rukun kauli. Itu rukun kauli. Nah, jadi kalau mendahului imam dalam rukun kauli selain salam itu tidak membatalkan. Nah, tidak membatalkan. Tidak membatalkan. Tapi kalau mendahului imam dalam rukun fi'il, inilah yang kita perinci. Yang pertama tadi mendahului imam dalam satu rukun fi'il penuh, maka itu haram tapi tidak membatalkan. Sekarang mendahului imam dua rukun fi'il. Dua rukun fi'il. Maka itu dikatakan haram dan membatalkan. Jika mendahuluinya itu tanpa uzur. Uzurnya itu seperti lupa. Lupa bahwasanya dianya itu seorang makmum. Dia itu bermakmum, lupa dia. Maka itu tidak membatalkan. Seperti contohnya ketika imam masih berdiri membaca Al-Fatihah, membaca surah umpamanya. Makmumnya itu sudah ruku'. Kemudian dia iktidal. Kemudian setelah iktidal dia turun sujud. Imamnya masih berdiri. Itu kan sudah mendahului dari imam dua rukun fi'il. Apa itu? Ruku' dan iktidal. Kan iktidal kan termasuk rukun. Kemudian ruku' juga termasuk rukun. Berarti itu batal sholatnya makmum. Kalau tanpa uzur. Jadi uzurnya seperti lupa tadi. Nah, begitu. Kemudian wakadza yubtilus sholata, begitu juga membatalkan sholat at-ta'akhuru, terlambat. Ai ta'akhurul makmumi, maksudnya terlambatnya makmum anhu dari imam. Ai anil imami, dari imam. Bihima, dengan dua rukun fi'il. Dengan dua rukun fi'il yang sama-sama panjang atau satunya panjang, satunya pendek. Idza kana dzalika bi ghairi udhrin. Jika hal itu tanpa ada uzur. Ka'an rafa'al imamu ra'sahu, seperti imam itu mengangkat kepalanya minar ruku'i, dari ruku', wa tadala, dan iktidal, wa bada'a bil huwi, dan memulai untuk turun, li sujudi, untuk sujud, wal ma'mumu ba'du qa'imun, sedangkan makmum masih berdiri, lam yarka, belum ruku', bila uzrin, tanpa uzur, batalat sholatuhu, maka batal sholatnya makmum. Begitu juga para jamaah sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, seperti halnya mendahului imam dua rukun fi'il itu haram dan membatalkan kecuali karena ada uzur, begitu juga terlambat dari imam. Contohnya bagaimana? Tinggal dibalik. Kalau tadi kan yang makmum mendahului. Sekarang imam memang mendahului, memang seharusnya mendahului. Cuma makmumnya itu terlambat mengikuti imam. Maka itu membatalkan. Kalau tanpa ada uzur. Begitu. Uzurnya seperti apa? Uzurnya itu seperti dia menyempurnakan membaca Al-Fatihah. Karena lambat membacaan Al-Fatihah itu. Maka itu dianggap uzur. Itu tidak membatalkan kalau seperti itu. Contohnya imamnya itu ruku'. Makmum masih berdiri. Kemudian bangun dari ruku' untuk i'tidal. Makmum masih berdiri. Kemudian imam itu turun untuk sujud. Makmum masih berdiri. Kalau tanpa ada uzur, maka sholatnya makmum itu batal. Namanya makmum itu kan harus serasi dengan imam. Kok berbeda dengan imam? Itu kan seakan-akan keluar dari namanya bermakmum. Namanya makmum itu mengikuti gerakan imam. Kok seakan-akan berbeda dengan apa yang dilakukan oleh imam. Seakan-akan dia bukan makmum. Itu bisa membatalkan. Kalau tanpa uzur.
Kalau tanpa uzur. Gitu ya. Kemudian yang berikutnya adalah wa tabtulus sholatu aidon, dan sholat itu juga dianggap batal. Aidon begitu juga. Bita'akhuril makmumi, dengan melambatnya makmum anil imami dari imam, bi'aktsara lebih min salasati arkanin tawilatin, dari 3 rukun yang panjang. Karruku'i, seperti rukuk, wasujudaini, dan 2 sujud. Walau kana ta'akhuruhu, walaupun melambatnya makmum tersebut diuzrin karena uzur. Kabaqi qiraatihi lil Fatihati, seperti lambatnya bacaan makmum pada Fatihah. Falau ta'akhkhara, perumpamaannya di sini, seandainya al-makmumu itu terlambat anil imami, dari imam, li'itmami qiraatil Fatihati, karena dia menyelesaikan baca al-Fatihah, matalan, umpamanya, hatta faragol imamu, sampai imam itu selesai, minar ruku'i, dari ruku', wasujudaini, dan 2 sujud. Fajala salit tasyahudi, maka kemudian imam itu duduk untuk tasyahud, au qoma, atau dia berdiri, lirraqatil lati ba'daha, untuk rakaat yang berikutnya. Maka apa yang dilakukan makmum? Tarokal makmumu fauron, maka makmum tersebut itu meninggalkan seketika tartiban nafsihi, urutan sholatnya dia sendiri. Wa wafaqal imama fi ma huwa fihi, maka dia harus mengikuti apa yang dilakukan oleh imam dalam rukunnya. Wa ata bi raka'atin ba'da salami imami, kemudian dia menambah 1 rakaat setelah salamnya imam. Lifawatiha alaihi, karena tertinggalnya 1 rakaat alaihi, dari makmum. Fa in lam yutabi'hu, apabila makmum itu tidak mengikuti imam, wastamarra ala tartibi nafsi, dan dia terus mengikuti urutan sholatnya sendiri, batalat sholatuhu, maka batal sholatnya. Jadi para jamaah sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, sekarang kalau si makmum itu terlambat daripada imam, tapi terlambat itu lebih daripada 2 rukun fi'il yang sama-sama panjang. Rukun fi'il yang panjang itu adalah rukuk, 2 sujud. Kalau yang pendek itu seperti i'tidal. Kalau si makmum tersebut itu terlambat dari imam, lebih daripada 3 rukun fi'il yang semuanya panjang, maka sholatnya makmum itu dianggap batal. Seperti apa contohnya? Contohnya seperti umpamanya makmum itu berdiri, meskipun ini ada uzur, meskipun dia mempunyai uzur yang menyebabkan dia itu apa? Melambat dari mengikuti gerakan imam, maka ini batal. Kalau dia terlambat mengikuti imam lebih daripada 3 rukun fi'il yang semuanya panjang. Seperti contohnya makmum dalam keadaan berdiri untuk membaca Al-Fatihah karena lambat. Kemudian imam sudah selesai membaca Al-Fatihah. Kemudian dia ruku. Siapa imam? Makmum masih berdiri, baca Al-Fatihah. Kemudian imamnya itu i'tidal, bangun dari ruku. Berdiri lagi dari ruku. Itu kan namanya i'tidal. Makmum masih keadaan berdiri untuk membaca Al-Fatihah. Kemudian si imam tersebut itu turun untuk sujud. Makmum masih, posisinya masih dia berdiri. Kemudian dia duduk, si imam dari duduk di antara 2 sujud, makmum masih dalam keadaan berdiri untuk menyelesaikan bacaan Al-Fatihah. Kemudian imam itu sujud yang kedua kali. Sujud yang kedua kali. Di sini dijelaskan, kalau si imam tersebut itu mengangkat kepalanya dari sujud yang kedua, untuk apa? Untuk tasyahud yang kedua umpamanya, atau tasyahud yang pertama, atau berdiri untuk rakaat berikutnya, maka disitulah nanti sholatnya makmum batal. Meskipun dia terlambat dari imam itu karena menyelesaikan Al-Fatihah. Supaya tidak batal, bagaimana solusinya? Pertama solusinya adalah ketika imam tersebut itu sebelum mengangkat kepalanya,
dalam sujud yang kedua masih menempelkan jidatnya pada tempat sujud, belum mengangkat kepalanya si imam pada sujud yang kedua itu, maka si makmum itu hendaknya langsung mengikuti di mana imam tersebut itu melakukan sholat rukun. Pada waktu itu kan sujud, berarti langsung si makmum tersebut itu sujud. Sujud pada yang kedua sebelum si imam itu mengangkat kepala untuk tasyahud atau rokaat yang berikutnya. Begitu. Jadi jangan sampai dia itu meneruskan urutan daripada sholatnya sendiri. Tadi kan dia berdiri, menyempurkan Al-Fatihah. Kemudian dia setelahnya itu kan harusnya ruku. Nggak usah ruku. Setelah itu kan seharusnya habis ruku itidal. Nggak usah itidal. Setelah itu dia kan turun untuk sujud. Nggak usah itu, langsung. Dia itu supaya tidak batal kemakmumannya, dia langsung mengikuti imam di mana posisi imam pada waktu itu, yaitu ketika itu sujud pada yang kedua. Begitu. Baru setelah imamnya tadi itu salam, karena dia tadi itu melewatkan ruku iktidal, itu tidak dianggap sebagai satu rakaat. Berarti apa? Berarti dia itu setelah imam salam, dia menambah satu rakaat. Dia menambah satu rakaat. Gitu. Paham ya? Kira-kira para jamaah sekalian yang dirahmati oleh Allah. Atau dia solusi yang berikutnya, yang kedua, dia mufaraqah. Jadi niat dalam hatinya dia itu tidak bermakmum lagi. Begitu. Ketika dia itu terlambat daripada imam lebih daripada 3 rukun. 3 rukun fi'il yang sama-sama panjang. Jadi caranya dalam hatinya, saya tidak bermakmum lagi. Ya udah, dia bisa mengikuti, melakukan urutan sholatnya sesuai apa yang belum ia lakukan. Gitu. Begitu ya para jamaah sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, semoga dapat difaham apa yang kita sampaikan. Sebelum kita tutup, mungkin dari para jamaah ada yang mau bertanya yang berkaitan dengan materi kita ini. Silakan. Paham ya kira-kira para jamaah sekalian, penting ini. Penting ketika seseorang beramal itu didasari dengan ilmu. Meskipun itu sholat yang pahalanya besar, kalau tidak didasari dengan ilmu agama, maka jangan harap pahala yang akan ia dapatkan kalau tidak didasari dengan ilmu agama. Ya, jadi begini. Yang terakhir penjelasannya adalah kalau si makmum tersebut itu terlambat dari imam, terlambat tidak mengikuti gerakan imam, lebih dari 3 rukun fi'il yang panjang. 3 rukun fi'il yang panjang itu adalah ruku, 2 sujud. Maka kalau dia terlambat, maka sholatnya makmum itu dianggap batal. Meskipun dia terlambat untuk mengikuti gerakan imam itu karena ada uzur. Seperti karena dia itu lambat di dalam menyelesaikan Al-Fatihah. Maka itu dianggap batal. Seperti apa contohnya? Seperti ketika makmum tersebut itu masih berdiri untuk membaca Al-Fatihah, imam sudah ruku. Kemudian imam setelah ruku i'tidal, setelah i'tidal dia imam tersebut itu turun untuk sujud yang awal, yang pertama. Kemudian habis itu imam setelah sujud pertama dia duduk di antara 2 sujud, ya kan? Kemudian setelah itu imam sujud yang kedua. Setelah itu, setelah dia sujud yang kedua, dia kan mengangkat kepalanya. Untuk apa? Melakukan apa imam tersebut? Untuk tasyahud atau berdiri untuk rakaat berikutnya. Maka disitulah ketika mengangkat kepalanya si imam untuk tasyahud atau untuk rakaat berikutnya, maka disitulah batal sholatnya makmum. Karena tertinggal, terlambat dari mengikuti gerakan imam lebih daripada 3 rukun fi'il yang panjang, yaitu ruku dan 2 sujud. Solusinya supaya tidak batal sholatnya makmum tersebut, apa yang ia lakukan?
sebelum si imam tersebut itu mengangkat kepalanya untuk melakukan tasyahud atau melakukan rokaat berikutnya, maka hendaknya si makmum tersebut itu langsung mengikuti di mana posisi imam berada. Ketika itu apa? Ketika itu berarti sujud. Sujud yang kedua, langsung dia sujud. Jangan dia itu mau melakukan urutan sholat dia sendiri. Tadi kan seharusnya setelah dia itu berdiri, selesai membaca Al-Fatihah, dia itu apa yang dilakukan? Kan rukuk dulu kan? Rukuk. Kemudian habis itu baru itidal. Setelah itidal baru dia sujud. Tapi karena dia itu untuk supaya tetap sah sholat makmumnya, dia harus setelah membaca Al-Fatihah itu langsung dia itu mengikuti di mana posisi imam itu berada. Ketika itu adalah sujud yang kedua. Sebelum imam mengangkat kepalanya untuk tasyahud atau rakaat berikutnya. Jadi kalau seperti itu berarti tidak batal sholatnya makmum. Begitu. Baru setelah imamnya tersebut itu salam, maka dia menambah rakaat. Kenapa menambah rakaat? Karena tadi tidak dihitung. Apa itu? Kan tadi belum rukuk, belum itidal, belum dua sujud, belum sujud yang pertama kan. Maka setelah imam itu salam, maka dia menambah satu rakaat. Begitu. Atau solusinya adalah dia itu sebelum imam tersebut itu mengangkat kepalanya untuk tasyahud atau rakaat berikutnya, maka dia niat mufarokoh. Niat apa? Niat dia itu tidak bermakmum lagi. Dalam hatinya, tidak harus dalam lisan. Saya nggak usah bermakmum lah. Saya sholat sendiri, umpamanya dalam hatinya begitu. Maka itu tidak batal kemakmumannya. Bagaimana seorang makmum setelah imamnya takbiratul ihram, kemudian makmumnya itu sengaja menunggu imamnya mau ruku. Setelah itu barulah makmum tersebut melakukan takbiratul ihram, langsung mengikuti imam ruku. Apakah sah atau batal? Ya memang seperti itu, seperti itu. Jadi nanti ada penjelasan berikutnya tentang bahwasannya dinamakan menemukan satu rakaat bagi makmum kalau dia itu menemukan tomak ninahnya rukuknya imam. Itu namanya makmum masbuk. Makmum yang tidak menemukan kadar untuk membaca Al-Fatihah. Supaya dia tidak tertinggal satu rakaat, maka dia itu hendaknya setelah takbiratul ihram langsung rukuk. Gitu. Nah, maka nanti setelah imam tersebut itu salam, maka dia tidak menambah satu rakaat lagi karena memang rakaatnya dihitung. Beda kalau umpamanya dia menemukan imam itu dalam keadaan iktidal, udah berdiri dari rukuk, begitu, maka itu tidak dihitung sebagai satu rakaat. Berarti apa? Berarti setelah imamnya itu salam, maka dia harus menambah satu rakaat. Begitu. Itu nanti kita bahas berikutnya. Memang seperti itu. Udah ya, di sini sampai di sini. Mari kita baca tahlil, sholawat dan istighfar. La ilaha illallah. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Rabbighfirli wa liwalidayya wa lil mu'minina wal mu'minat. Barakallahu fikum.